Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian boleh rapikan dulu bangkunya dan boleh lihat kanan kirinya. Siapa tahu ada sampah boleh dibuang dulu gitu. Eh, Boleh sebelum mulai pembelajaran, siapa di sini yang mau memimpin doa? Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah selanjutnya di sini siapa yang nggak hadir hari ini? Yono, kenapa Yono? Oh liburan. Nanti lain kali ajak ya biar masuk kelas. Boleh yang absen, boleh di scan dulu di sini nanti ibu rekap. Apa sudah di scannya? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menguraikan, mempersiapkan, dan mencatat jenis-jenis metode pencatatan persediaan. Nah, selanjutnya itu mampu menjelaskan pengertian masing-masing metode pencatatan persediaan. Yang ketiga ada mampu menguraikan tata cara atau langkah perhitungan dan pencatatan penilaian persediaan. Nah, yang terakhir mempersiapkan kartu persediaan serta mencatat mutasi persediaan ke kartu persediaan. Nah, di sini kan sebelumnya Ibu udah menugaskan untuk baca-baca terlebih dahulu mengenai persediaan. Di sini apakah ada yang tahu apa itu persediaan? Boleh. Iya Bu, jadi kalau persediaan berdasarkan yang Fahri baca itu tuh jadi kayak stok gitu Bu, stok di dalam perusahaan yang dimana itu tuh nanti untuk dijual kembali gitu Bu. Ya, betul. Nah, betul sekali ya tadi Fahri. Nah, persediaan adalah item-item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. Nah, biasanya dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, atau barang-barang yang dimiliki untuk digunakan eh, atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis persediaan. Nah, yang pertama itu ada persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku adalah bahan baku yang belum memasuki proses produksi yang penggunaannya untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua itu ada uh, persediaan barang setengah jadi, yakni bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi masih belum sempurna atau masih belum menjadi produk yang jadi gitu. Nah, di sini ada masih jenis-jenis persediaan selanjutnya itu ada MRO. Pemeliharaan atau perbaikan juga diperlukan untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan mesin dalam satu proses produksi dan MRO ini harus dijadwalkan atau diantisipasi. Nah, yang terakhir itu ada persediaan barang jadi, yaitu produk akhir yang sudah siap dan siap untuk dijual. Nah, selanjutnya ada barang-barang yang harus diperhatikan pada persediaan. Nah, yang pertama itu ada barang dalam perjalanan.
Nah, barang dalam perjalanan ini ada dua. Yang pertama itu ada FOB Destination Point, di mana biaya angkut yang dimulai dari gudang si penjual sampai dengan gudang si pembeli ini tanggung jawab oleh pihak si penjual. Nah, yang kedua itu ada FOB Shipping Point. Nah, di mana biaya angkut yang dimulai dari gudang si penjual sampai dengan gudang si pembeli itu ditanggung jawab oleh si pihak pembeli. Nah, selanjutnya ada barang konsinyasi. Barang konsinyasi ini adalah barang jadi ketika suatu perusahaan itu menitipkan barangnya di perusahaan lain, tetapi perusahaan tersebut itu tidak perlu membayar barang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada barang yang dijual secara cicilan. Nah, selanjutnya ini ada metode pencatatan persediaan. Yang pertama itu ada metode sistem perpetual. Sistem perpetual ini sistem yang mencatat perubahan persediaan secara terus-menerus pada akun persediaan barang. Nah, yang kedua ini ada sistem periodik. Nah, sistem periodik ini ya sistem pencatatan yang tidak melakukan pencatatan langsung pada akun persediaan barang. Nah, ini perbedaan dari pencatatan sistem perpetual dan periodik. Nah, ini ketika persediaan awal itu menunjukkan jumlah persediaan awal. Nah, yang selanjutnya ketika pembelian barang dagang. Pada sistem perpetual ditulis dengan persediaan barang dagang atas utang dagang, sedangkan yang sistem periodik ini ditulis pembelian atas utang dagang. Nah, ketika penjualan barang dagang ini ditulis piutang atas penjualan, harga pokok penjualan atas persediaan, dan pada sistem periodik ditulis piutang dagang pada penjualan. Nah, pada akhir periode sistem perpetual tidak perlu adjustment. Sedangkan yang sistem periodik itu ditulis persediaan barang HPP atas pembelian dan persediaan barang. Nah, di sini selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Yang pertama itu ada metode PIPO atau disebut first in first out, di mana barang yang masuk pertama itu akan dijual terlebih dahulu. Jadi barang yang dibeli pertama itu akan keluar terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada LIFO atau last in first out. Nah, ini dalam cara ini barang yang terakhir kali masuk itu bakal pertama kali keluar. Nah, selanjutnya ada metode average cost atau rata-rata, di mana harga pokok penjualan dihitung dari rata-rata harga pembelian seluruh barang dibagi dengan jumlah seluruh barang. Nah, di sini ada soal. Boleh dilihat dulu soalnya. Nah, tadi kan ada yang tanggal 1 itu persediaan, yang tanggal 1 itu ada saldo awal. Nah, maka ditulis pada saldo sebanyak 25 dengan harga satuannya itu 5.700 dan jumlahnya itu 142.500. Nah, pada tanggal 4 itu
dilakukan pembelian sebanyak 85, maka ditulis pada kolom pembelian sebanyak 85 dengan harga satuan itu 6.400 dan jumlahnya itu 544.000 dan ditulis kembali di saldo. Nah, selanjutnya tadi pada tanggal 10 itu dilakukan penjualan sebanyak 70. Nah, karena ini metodenya pipo, maka harga dari yang pertama itu ngambil dulu ya dari yang pertama sebanyak 25. Karena kan tadi ada yang 25 jumlahnya 25. Nah, selanjutnya sisanya mengambil dari yang selanjutnya. Maka sisanya itu 40. Selanjutnya dikerjakan per kelompok ya. Ini dibagi 3 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3. Nah, yang kelompok 1 itu mengerjakan tanggal 18, kelompok 2 itu tanggal 25, dan kelompok 3 itu tanggal 27. Ini ya soalnya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Yang kelompok 1 itu mengerjakan tanggal 18, kelompok 2 tanggal 25, kelompok 3 itu tanggal 27. Boleh perwakilannya? Udah belum? Udah belum? Udah kelompok 1? Oke. Selanjutnya boleh ke kelompok 2. Tanggal 25 sebanyak 50. Oke. Selanjutnya boleh kelompok 3. Tanggal 27. Oh. Sebanyak 4. Ya, betul.
Udah bener ya anak-anak. Tepuk tangan buat semuanya. Udah. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengerjakan, nah selanjutnya Ibu akan mengadakan post test. Boleh di-scan dulu. Boleh di-scan dulu ya anak-anak. Nanti peringkat 3 teratas akan mendapatkan reward dan nilai tambahan. Udah? Oke. Udah ya, Ibu mulai. Apakah soalnya susah? Ya, boleh. Silakan. Sudah ya? Di sini ada peringkat pertama itu Yaya. Siapa Yaya? Oh, oke. Yang kedua itu Kak siapa? Oke, yang ketiga ada Windy. Nah, di sini terdapat KKM-nya itu 74. Nah, untuk yang sudah di atas KKM dipertahankannya, dan untuk yang di bawah KKM jadikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Nanti untuk yang di bawah KKM Ibu akan mengadakan pengayaan dan memberikan soal tambahan. Nah, selanjutnya di sini ada yang mau menyimpulkan.
siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya itu, persediaan mencangkup barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Terdapat beberapa jenis persediaan, termasuk persediaan barang dagang, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pengelolaan persediaan dapat dilakukan melalui sistem pencatatan periodik atau virtual, serta menggunakan metode penilaian seperti FIFO, LIFO, ataupun rata-rata. Persediaan merupakan komponen penting dalam operasional perusahaan, terutama untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, di sini Ibu mau nanya, apakah Ibu tadi menjelaskannya itu terlalu cepat atau bagaimana? Apa udah cukup? Sudah jelas? Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, siapa yang mau memimpin doanya? Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.